Mengapa Ustadz Somad dipersekusi? Ustadz Abdul Somad ini akan ceramah di Jepara, kemudian teman-teman mendatangi kepolisian, dan kepolisian waktu itu menjanjikan akan meneliti itu dan menjamin bahwa tidak akan ada atribut-atribut HTI di dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad nanti gitu ya. Atribut ya, berarti perangkat nih. Ya, perangkat. Nah, kemudian berapa hari kemudian datang timnya memakai atribut-atribut yang kami kenali sebagai atribut HTI. Tentu kita keberatan. Misalnya? Ya, misalnya dia pakai, ada satu tim yang pakai topi yang ada di topinya itu ada lambang bendera yang selama ini digunakan HTI itu. Boleh tahu lambang itu. Kalau merah putih, apakah itu terintimidasi dengan Indonesia Raya dan merah putih itu? Kemudian ini negara demokrasi, semua orang boleh menyatakan hak. Ya, nyanyi aja ya, toh sudah gampang dengan itu bisa ya, dan mestinya juga clear menurut saya di publik secara umum bahwa saya ini Abdul Somad bukan pendukung khilafah, bukan anggota Hizbut Tahrir. Itu di-clear saja. Kalau ngomong gitu, kalau nyanyi gitu pasti clear selesai itu. Menurut saya Gus Nuril juga tidak akan menolak kalau ada pernyataan. Ansor tidak akan pernah menolak, tidak menolak juga. Apa kapasitas dia untuk memaksa saya? Memangnya saya ini pemberontak? Memangnya saya ini perampok? Saya ini kan ustadz yang diundang. Bahwa ada video-video itu kan yang dipotong-potong. Saya bicara hablum minan nas, bicara tentang ukhuwah wataniyah, sama-sama kebangsaan. Tak pernah, belum pernah di Pekanbaru ini dari kalangan HKBP, Santa Maria, Konghucu mengkomplain, belum pernah loh. Mengapa pada pengajian yang lain itu tidak dibuat seperti itu? Itu artinya asumsi tadi bukan asumsi lagi, sudah menuduh bahwa dia itu adalah pengikut Hizbut Tahrir. Memaksakan kehendak. Dipaksakan dia harus pakai itu dulu. Iya dong, iya dong. Kalau memang itu masih sebatas asumsi, tidak mungkin kita bisa harus memaksakan dia pakai bendera merah putih lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena di tempat pengajian yang lain dihadiri oleh ustaz-ustaz yang lain nggak dipaksa seperti itu atau tidak diminta seperti itu. Pulang, nanti kalau marah orang nanti. Saya berupaya. Jangan sampai yang terjadi itu anggaplah sebuah kesalahan harus diselesaikan. Sesama orang Islam saling memaafkan. Ya, perlu ada mediasi dalam. Tapi orang Yahudi ngapain dimaafkan? Ya pulang. Suruh pulang. Cabut kau. Woi. Bajingan kau. Luas saja nggak ada kelembela. Memang bajingan kau. Mengaku dia dari Riau. Dilarang membuat acara di Riau. Tolak. Harga mati. Tolak asal. Yang untuk semua maklumi, di samping beliau ini ada anak jati Melayu, Ustadz kebanggaan umat Islam. Kemudian dia adalah pengurusi pada lembaga adat, anggota Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Sama-sama kita ketahui dan lam yakin bahwa beliau ini cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa negara. Yang kedua, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir, dia harus mencium bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang dia tidak mau lakukan. Dia bilang berkuar-kuar, saya dari SD sudah mencium bendera, masa menyerah. Nah, sekarang kita menyuruh untuk dia mencium bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa tidak mau? Pertanyaan besar kan? Kenapa tidak mau? Jadi kita tidak menolak. Dan kenapa kita memberikan ikrar itu kepada dia? Yang semuanya mbak-mbak mungkin tahu, saya tahu. Di sosmed, dakwahnya dia bagaimana sih? Jelekin, saya bukan penggemar Nanose ya, tapi menjelekkan fisik seseorang sama dengan menjelekkan ciptaan Allah. Berarti menjelekin siapa? Jelekin Tuhannya sendiri dong. Kabar Ustadz Abdul Somad dilarang berceramah kembali menyeruak. Kali ini, info tersebut datang langsung dari Ustadz Somad lewat akun Instagramnya. Sosok yang juga akrab dipanggil UAS ini pun memutuskan untuk membatalkan ceramahnya di 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Beberapa ancaman, intimidasi, pembatalan, dan lain-lain terhadap tausiah di beberapa daerah seperti Grobongan, Kudus, Jepara, dan Semarang. Beban panitia yang semakin berat, kondisi psikologis jamaah dan saya sendiri. Demikian kata Ustadz Abdul Somad melalui media sosial tersebut
yang telah dikonfirmasi republik.co.id pada Senin. Ustadz Somad tak menjelaskan secara detail alasan mengapa dia dilarang dan siapa pihak yang mengancam ceramahnya. Namun dari sebelum-sebelumnya, mereka yang tak sepakat umumnya mempertanyakan soal kecintaan Ustadz Somad terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal Desember 2017, Ustadz asal Pekanbaru Riau itu diminta mengikrarkan janji dan sumpah setia di atas Al-Quran kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu, Ustadz Somad menginginkan melakukan ceramah di Bali. Pada akhir Juli, ceramahnya di Semarang juga ditolak oleh sejumlah ormas. Penolakan tersebut disampaikan perwakilan Ormas Patriot Garuda Nusantara, FKPPI, Laskar Merah Putih, serta Banser NU Kota Semarang. Ketua Umum PGN Iwan Cahyono mengatakan penolakan tersebut lebih disebabkan oleh sosok Abdul Somad yang terkait dengan HTI. Ada keterlibatan ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian katanya seperti dikutip kantor berita Antara pada Jumat. Bahkan ia menegaskan siap membubarkan pengajian tersebut jika nanti tidak ada kegiatan seperti menyanyikan lagu kebangsaan. Termasuk jika Ustadz Abdul Somad tidak ikut menyanyi, kami akan datangi, lihat dan merekam kegiatan itu di detik per detik. Demikian katanya. Ustadz Somad sudah berulang kali membantah kabar jika ia tak cinta NKRI. Ustadz Somad bahkan kerap diundang di depan petinggi negara untuk berceramah. Ia pernah diminta khusus untuk berceramah di Mabes TNI AD. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono turun tangan langsung untuk mendatangkan Ustadz Somad pada Juni. Biasanya saya yang mendatangi pejabat, tapi kali ini saya yang didatangi ke kamar. Disambut, diajak berfoto. Kalau foto ini di-share akan menaikkan ranting dan menghilangkan tuduhan-tuduhan radikal dan anti NKRI dari orang-orang yang tidak dikenal. Demikian tutur Ustadz Somad seketika itu. Namun beragam undangan dan bentahan Ustadz Somad seperti tak berpengaruh terhadap para pembencinya. Apalagi Ustadz Somad sempat digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Tawaran yang akhirnya ditolaknya. Profesor Yunahar Ilyas ikut menanggapi hal tersebut. Figur yang kini memimpin Majelis Ulama Indonesia itu mengaku heran dengan adanya orang-orang yang berupaya meredam dakwah Ustadz Abdul Somad. Bahkan dia menyebut upaya penolakan demikian sebagai persekusi. Saya heran kok masih ada yang menolak UAS, apa masalahnya? Tidak boleh ada persekusi kepada siapapun. Demikian kata Yunahar Ilyas saat dihubungi pada Senin 9 Maret 2022. Ulama kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu juga mendesak pihak kepolisian untuk tampil terdepan dalam melindungi hak-hak segenap warga dalam menyeruakan pendapat di muka umum. Berbagai persekusi seharusnya ditindak tegas secara hukum dan berlaku. Apalagi sasaran persekusi tersebut adalah dakwah Islam yang tidak mungkin menimbulkan dampak destruktif di tengah masyarakat. Ketua Komisi Dakwah yang Mengembangkan Masyarakat MUI, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, berharap Ustadz Somad bersilaturahim ke tokoh-tokoh ormas yang berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya untuk silaturahim dan memberikan tabayun terkait hal-hal yang dilakukan masyarakat. Saya sarankan Ustadz Somad dan datang kepada Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Ketua Umum MUI untuk menjelaskan kesalahpahaman masyarakat. Demikian kata Kiai Haji Khalil kepada republik.co.id pada Senin. Ia menerangkan Ustadz Somad sudah bisa diterima di Tentara Nasional Indonesia, tapi mungkin masih ada masyarakat yang salah paham terhadap Ustadz Somad. Kalau menjelaskan langsung ke masyarakat mungkin akan sulit, maka Ustadz Somad bisa datang ke tokoh-tokoh Islam di tingkat nasional dan daerah untuk menjelaskannya. Pihak kepolisian hingga kini menyatakan belum menerima adanya laporan terkait intimidasi terhadap Ustadz Abdul Somad. Dia yang mengancam siapa? Saya belum dapat laporan apapun. Bisa jadi yang mengancam itu orang yang tidak senang dengan dia. Bisa jadi kelompok dia juga karena dia jadi capres, tidak mau. Sekarang diancam. Demikian kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto di Mabes Polri pada Jakarta.